Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan sesi coaching yang ke-11 dengan rekan sejawat saya yaitu Bu Tuti. Oke, saya akan mulai. Selamat sore Bu Tuti, apa kabarnya? Selamat sore Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nggih. Sibuk apa ini hari ini? Sibuk bermain sama anak-anak dan sibuk mengerjakan tugas. Oke, bermain sama anak dan mengerjakan tugas. Oke, ada lagi kesibukan yang lain? Kesibukan yang lainnya mungkin ya itu tadi, menyelesaikan tugas-tugas yang ada karena dengan deadline yang sudah sangat mendekati. Oke, berarti tugasnya sangat banyak ya. Berarti sedang sibuk banget ini Bu Tuti. Alhamdulillah masih Oke, diberi kepercayaan sehat. kasih kesibukan. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching, di mana coaching ini merupakan suatu komunikasi antara coach dengan klien untuk memfasilitasi menuju tujuannya Bu Tuti nanti, kemudian memperjelas serta menemukan langkah-langkah dan sumber daya. Kemudian sebagai seorang coach, saya akan memfasilitasi Bu Tuti untuk menemukan tujuan, langkah-langkah serta sumber daya dengan cara bertanya. Apakah bersedia? Insya Allah bersedia. Oke, selama sesi coaching nanti saya berkomitmen menjadi pendengarnya Bu Tuti, dan kemudian mendukung dan mengeksplor jawaban apa yang Ibu Tuti utarakan nanti. Apakah oke? Oke. Selama sesi coaching nanti kita akan melakukan selama 45 sampai 60 menit. 45 sampai 60 menit ke depan. Apakah bersedia? Bersedia. Oke, saya akan memulai dengan menanyakan coaching goal dengan tujuannya, kemudian membahas langkah dan sumber daya. Kemudian di akhir sesi coaching nanti saya akan menanyakan tentang kesimpulannya, action plan serta feedback. Apakah oke? Oke, dalam sesi coaching nanti jika sesuatu kemungkinan keluar dari topik yang kita bicarakan, apakah diperbolehkan saya menyela? Diperbolehkan. Oke, nanti saya akan membuat tanda seperti ini. Kemudian saya akan menanyakan apakah ada hubungannya dengan coaching goal. Apakah oke? Oke. Apakah saya diperbolehkan untuk mencatat percakapan hari ini Bu Tuti? Diperbolehkan. Oke, tentu saja nanti akan menjadi kerahasiaan antara kita berdua. Kemudian dari apa yang saya utarakan tadi, apakah ada pertanyaan? Sementara belum. Oke, apakah sudah siap untuk di coaching? Yes, siap. Oke. Bu Tuti, kalau boleh tahu nih, apa tujuan yang ingin Bu Tuti capai pada sesi coaching ini? Oke. Karena latar belakangnya dengan hari-hari akhir ini sibuk akan tugas-tugas ya, maka tujuan ke depan yang ingin sekali saya capai adalah menyelesaikan tugas ini. Nah, berkaitan dengan tugas yang saat ini sedang saya kerjakan, antara lain adalah 1. Membuat antologi puisi, 2. Menyelesaikan tugas pembatik level 3 yaitu dengan membuat MPI media pembelajaran interaktif. Oke, berarti tujuannya kalau bisa saya ulang nanti bisa di cross check lagi apakah betul menyelesaikan tugas buku antologi serta menyelesaikan tugas pembatik level 3? Ya, betul. Oke, dari tujuan kedua ini mana yang akan Bu Tuti lakukan dulu? Beriringan, karena memang dua hal itu deadline-nya saling mendekati. Jadi sebisa mungkin saya manage waktu untuk sama-sama bisa beriring menyelesaikan kedua tugas tersebut. Apakah dua tugas ini Bu Tuti dikerjakan di hari yang sama? Tidak. Oke, berarti saya bagi waktu. Mana dulu yang mau dikerjakan? Pembatik level 3 Oke, dulu. Tugas pembatik level 3 nggih. Ya. Oke, dalam tugas pembatik level 3 ini deadline-nya kapan Bu Tuti kalau bisa tahu? Untuk pengumpulan MPI-nya terakhir akhir September ini. Oke, akhir September. Di mana itu Bu Tuti? Melalui aplikasi PMM dan nanti juga ditautkan di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Oke, dikerjakan di mana itu Bu Tuti? Dikerjakannya bisa fleksibel, ketika di sekolah ada waktu senggang, ketika tidak mengejar dikerjakan di sekolah, ketika di rumah tidak istilahnya sedang tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau dengan anak ya bisa dikerjakan fleksibel saja. Fleksibel ya. Yang penting tugasnya selesai gitu ya. Oke.
Oke. Bersama siapa Bu Tuti untuk menyelesaikan tugas pembatik level 3 ini? Karena tugas pembatik level ini 3 ini kan termasuk tugas individual ya. Jadi otomatis ya dia kerjakan sendiri. Cuman ya memang kalau misalnya saya mendapatkan kendala atau kesulitan terkait dengan pencapaian tugas itu, saya bertanya dan mencari referensi-referensi dari yang lainnya. Oke. Referensi dari yang lain dengan bertanya. Untuk referensinya kalau boleh tahu? Kalau referensi secara mandiri ya bisa melihat melalui aplikasi, misalnya contoh-contoh di Google, di YouTube, ataupun di berbagai link lah yang sekiranya bisa menunjang apa yang saya butuhkan. Kalau dengan yang selain mandiri, berarti bisa bertanya kepada teman yang sekiranya menguasai dengan apa yang saya cari itu. Oke. Apakah tujuan yang Bu Tuti utarakan tadi dalam kendali Bu Tuti? Ya. Oke. Buktinya apa Bu Tuti kalau dalam kendali Bu Tuti? Buktinya ya saya berusaha mengerjakan itu sampai selesai, dan setiap ada kendala saya mencoba berusaha mencari jalan keluarnya untuk penyelesaian kendala yang saya alami ketika mengerjakan tugas tersebut. Oke. Untuk keberhasilannya kalau boleh tahu dilihat dari apa Bu Tuti itu? Ya selesainya tugas itu. Jadi sudah diupload, sudah dikirim, itu menunjukkan bahwa saya sudah selesai dan berhasil mengerjakan tugas itu. Oke. Apalagi besok kalau misalnya muncul pemberitahuan dari pembatik itu sendiri kalau saya bisa lolos, itu merupakan apa ya, tujuan yang utama untuk mengukur keberhasilan saya. Oke. Apakah Bu Tuti punya kemampuan untuk mencapai itu? Insya Allah punya. Oke, kalau boleh tahu kemampuan apa yang Bu Tuti kemampuannya miliki? Nah, karena ini kan berbasis multimedia ya, jadi akan menggunakan beberapa aplikasi. Nah, di sini saya mencoba menggunakan aplikasi Canva, ya. Kemudian aplikasi mungkin yang lain yang bisa menunjang Canva seperti apa ya, penambahan gambar-gambar yang lainnya, ataupun memodifikasi apapun yang ada di Canva itulah. Oke, modifikasi. Kalau diukur Bu Tuti, kalau misalnya 1 sampai 10 kemampuan alat ukur keberhasilannya, mungkin Bu Tuti udah sampai mana ini? Baru 7 sampai 8. Oke, baru 7 sampai 8. Kenapa Bu Tuti baru segitu? Karena ada beberapa hal yang memang saya belum kuasai penuh terkait dengan Canva. Kan seperti yang Anda ketahui dan banyak juga Bapak Ibu guru yang ketahui pasti ya, bahwa Canva itu kan satu aplikasi yang banyak sekali modifikasinya ya. Tidak hanya sekedar buat PPT dengan huruf dan gambar saja, tetapi bisa menampilkan apapun itu. Nah, salah satunya adalah saya masih belum bisa atau masih kesulitan ketika ingin memasukkan seperti recording gitu dalam Canva-nya. Kesulitan dalam recording ya, Bu Tuti. Oke. Kemampuan untuk mencapai itu Bu Tuti dapat dari mana itu Bu Tuti? Kemampuan untuk mencapai tadi Bu Tuti kan untuk mengerjakan di multimedia Canva, kemudian Bu Tuti belum bisa atau kesulitan dalam recording. Untuk mencapai itu Bu Tuti untuk saya mencoba mencari referensi atau pembelajaran terkait tadi bagaimana cara memasukkan recording dalam Canva, atau bagaimana cara apapun itu yang sekiranya tadi yang hal yang belum saya kuasai bisa tercapai itu dengan cara bisa mencari sumber di media seperti YouTube, pelatihan dan lain sebagainya, atau bertanya dengan teman yang memang sudah menguasai. Oke, kira-kira dalam mencapai itu diperlukan berapa hari Bu Tuti? Kalau full misalnya 1 hari itu saya istilahnya bisa fokus dengan itu, mungkin 1 sampai 2 hari ini bisa. Tapi karena saya kan tidak full time ya mengerjakan itu, saya fleksibel istilahnya di sela-sela selain saya mengajar juga di rumah juga mengeles juga. Jadi ya bisa lebih dari 2 hari. Oke. Kemudian apakah tujuan Bu Tuti ini sangat penting? Penting bagi saya karena pada saat ini kan saya masih mengikuti program Pembatik ya, dan itu bisa dijadikan pengembangan diri. Kenapa saya mengikuti itu kan juga untuk menambah wawasan, menambah ilmu tentang itu. Apakah dengan hanya menambah wawasan saja itu menjadi suatu hal yang penting? Tidak sih,
bisa diekspor, nanti bisa diaplikasikan ketika saya mengajar di kelas, bisa diaplikasikan. Jadi nanti pembelajarannya juga tidak terlalu monoton. Oh, bisa lebih interaktif menggunakan berbagai media. Oke, berarti menjadi prioritas Bu Tuti ya ini. Ya. Kira-kira kapan Bu Tuti untuk mulai actionnya ini, untuk mulai terjun Pembuatan itu sudah dari kemarin sudah saya cicil sih, masih sudah saya mulai buat sedikit-sedikit. Oke, udah dimulai. Udah sampai mana ini Bu Tuti? Kira-kira 1 sampai 10? Sudah sampai 5. Oke, udah sampai 5. Berarti di tengah-tengah ya. Di akhir September ini, berarti tinggal 1 minggu lagi ya Bu Tuti. Kira-kira apakah mampu untuk menyelesaikan di akhir September ini? Insyaallah optimis bisa. Oke, terus kemudian deadline-nya Bu Tuti? Ya kalau bisa jangan sampai mepet akhir, karena kan datanya akhir ya, jangan sampai akhir. Takutnya karena ini kan tanggal berapa? 30. Oke, berarti sebelum tanggal 30 ya. Karena kan ini berkaitan dengan pengiriman di melalui aplikasi ya, takutnya sinyalnya jelek atau apa. Kalau dari terakhir mungkin nanti tidak bisa langsung terkirim. Nah, jadi ya sebisa mungkin jangan sampai akhir. Kemudian kira-kira apakah ada hambatan yang dialami untuk menuju pembuatan tugas level 3 ini? Ada. Apa? Satu, fokus untuk stay 1 hari misalnya bisa menyelesaikan itu karena waktunya juga dibagi-bagi ya. Kedua, hambatannya mungkin ya itu tadi ada beberapa hal yang saya belum kuasai, jadi tidak bisa lancar. Belum kuasai. Kira-kira dari penyebab ini tadi, penyebabnya dari diri Bu Tuti apa dari luar? Kalau untuk hambatannya bisa tadi dari belum diri fokus. Dan dari luar juga. Oke, kalau dari diri dari diri ya mengendalikannya? Pengendaliannya. Contoh ya, yang hambatan dari diri seperti saya kurangnya penguasaan. Ya, penguasaan terkait tadi seperti recording dan sebagainya. Nah, itu apa tadi penguasaannya ya itu pengendaliannya diri ya, mencari banyak referensi untuk bisa menguasai itu. Terus kalau yang dari luar mungkin ya adanya kesibukan atau mungkin ada kegiatan yang tak terduga. Kadang kan di sekolah kan apa yang di planning kita hari ini kan tidak sesuai planning, itu kan banyak sekali. Contohnya mungkin di sekolah ada kejadian apa, ada anak sakit, ada anak ini gitu kan, banyak kejadian di luar rencana. Nah itu bisa menggugurkan awal planning kita yang harusnya jam segini habis ngajar mau ini. Ternyata di luar ekspektasi. Apakah dari situ Bu Tuti harus bikin to-do list? Apakah untuk jadwal yang lebih untuk membantu mengantisipasi ini? Kalau jadwal secara listnya sih saya rasa tidak usah, karena itu menurut saya mengalir ya. Karena kan seperti tadi yang saya katakan, situasi keadaan di sekolah itu tidak bisa ditetapkan, misalnya dipatok hari ini sama dengan hari kemarin, hari ini nih hari Rabu Selasa ini belum tentu sama dengan hari Selasa kemarin dan minggu depannya. Jadi menurut saya nggak perlu sih, karena itu mengalir saja. Oke, berarti penyebabnya dari diri sama dari luar, dari lingkungan dari luar. Oke, kemudian hasil apa yang ingin diperoleh Bu Tuti untuk mencapai tujuan ini? Ya terselesainya tugas itu. Oke, terselesainya berarti harus selesai ya? Ya. Oke, apakah dengan hambatan itu tadi kemudian ada solusi? Solusinya ada. Kira-kira apa itu Bu? Solusinya ya lebih banyak lagi belajar, lebih banyak lagi meluangkan waktu mungkin, dan lebih bisa fokus biar cepat selesai, biar tidak tertinggal deadline. Oke, itu solusi yang ingin dicari. Kemudian langkah apa yang diperlukan untuk mencapai untuk mengurangi hambatan tadi, untuk mengantisipasi kurangnya penguasaan tadi, kemudian solusinya tadi, langkahnya tadi dalam proses pembuatan tugas pembatik kan harus bikin media pembelajaran. Ya langkahnya mulai mengerjakan fokus tadi, mencari sumber-sumber untuk menutup kekurangan dan penguasaan diri tadi. Terus ya lebih fokus lagi. Kemudian intinya jangan cepat menyerah
dan apa ya, jangan malu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan, mengalami kendala. Apakah sudah ditentukan materinya yang mau dibuat media pembelajaran sudah, ini? karena kan sudah berjalan 1 sampai 5, sampai 10 kan tadi sudah sampai pertengahan ya. Ya sudah. Sudah. Kemudian sumber daya apa yang diperlukan? Sumber dayanya? Iya. Sumber daya mungkin dalam pengerjaan ini butuh ini gitu. Satu, pasti butuh alat ya. Itu penunjangnya 1 laptop. Pasti ya. Terus yang kedua mungkin apa ya? Buku-buku sumber referensi. Terus apa lagi ya? Apakah dalam pengiriman nanti butuh alat yang bisa untuk dipakai untuk mengirim? Ya, cuma yang penting stabil jaringan saja mungkin. Jaringannya. Ada lagi? Bukan itu. Ini sumber daya internalnya ya Bu Tuti ya yang harus dimiliki. Kemudian untuk sumber daya eksternalnya? Eksternal. Eksternal ini buku termasuk eksternal ya, sinyal. Internalnya. Mungkin eksternalnya ya dari apa ya? Memanage kegiatan. Jadi sehingga bisa meluangkan waktu lebih banyak lah untuk pekerjaan itu. Kemudian yang kedua fisik mungkin ya, karena dengan banyaknya tugas fisik jelas harus diperhatikan juga ya. Kemudian dampak apa Bu Tuti yang terjadi bila hasilnya ini berhasil? Dampaknya satu jelas karena tujuan dari pembatik ini kan bisa lolos ya level 3 ya. Dan dampaknya mungkin kepuasan ya. Kemudian yang kedua nambah pengetahuan, tambah wawasan. Kemudian apakah hanya puas dan menambah wawasan saja? Enggak diaplikasikan ke yang bisa lain? Diaplikasikan ke tadi dalam pembelajaran di kelas saya. Tadi saya membuat misal dengan teman-teman juga sudah pernah membuat media pembelajaran dengan berbasis IT ya, bisa menggunakan kuisis dan lain sebagainya. Jadi yang tadinya pembelajaran hanya monoton tanya jawab ceramah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi bisa lebih interaktif dan menyenangkan di kelas. Kalau boleh tahu, kalau misalnya hasilnya ini udah didapat, kira-kira reward apa yang ingin dikasih untuk Bu Tuti untuk menyemangati Bu Tuti? Rewardnya apa ya? Rewardnya apa ya Pak itu? Aduh kalau bicara reward, nanti soalnya kalau rewardnya kebagusan nanti saya jadi tambah cepat berpuas diri. Gitu. Tapi kalau tidak punya reward ya tidak punya pacuan untuk semangat. Jadi ya, intinya sesuatu yang apa ya? Standar aja lah, yang penting bisa memberikan kita kelegaan. Oh ini body sendiri selesai, lolos, itu sudah termasuk reward bagi saya. Standarnya kalau boleh tahu? Apakah dalam bentuk barang? Apakah hanya puji syukur saja? Apakah ada yang lain? Satu puji syukur karena ilmu itu kan apa namanya istilahnya mudah tidak mudah yang itu didapatkan. Yang penting kita punya semangat belajar, punya kemauan, itu yang terus yang kedua ya apa ya, kalau barang sih enggak sih, yang penting bisa lolos, bisa lanjut ke tahap level berikutnya. Syukur-syukur bisa apa ya, duta. Jadi duta. Ini untuk acuan ke depannya, impian yang lebih besar lagi ini Bu Tuti ya berarti. Kemudian apakah ada dampak lain untuk Bu Tuti, untuk sekolah, untuk siswa? Jelas ada. Apa Bu Tuti kalau tadi kalau buat siswa ya apa istilahnya dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik gitu ya. Terus kalau bagi sekolahan mungkin bisa berbagi dengan temannya yang tidak berkesempatan mengikuti acara kegiatan pembatik ini. Terus mungkin bagi diri sendiri lagi ya biar bisa apa ya, terisi semua yang ada di PMM itu, karena di situ kan mencakup PMM juga ya. Terisi semua PMM. Apakah PMM selama ini yang Bu Tuti miliki belum terisi semua? Belum. Kenapa itu Bu Tuti? Ya tadi mungkin terkendala apa ya, satu kurangnya kesiapan saya sendiri untuk mengerjakan banyak tugas yang di PMM. Terus dua, mungkin kurangnya saya fokus di situ karena jujur saja aktivitas saya apa ya istilahnya sudah
sudah begitu padat. Oke. Padat ya. Padat. Aktivitas yang padat. Berarti apakah selain di kesibukan ini udah punya kesibukan yang lain di Iya, luar? punya. Oh, apa itu Bu Tuti kesibukannya? Kalau pagi di sekolah ya, sore Oke. ngelesi. Oke, wah, sibuk sekali. Sore ngelasi, kemudian sampai rumah? Sampai rumah otomatis ya waktunya full time sama anak, Oh. ngelesi anak sendiri, bermain sama anak sendiri Ini ya. yang perlu ya sangat Iya. harus. Jadi tetap tidak menghilangkan haknya anak ketika di rumah ya masih sama anak. Hak anak harus diutamakan. Oke. Ada lagi Bu Tuti yang mau ingin disampaikan? Oh, dari langkah tadi, apakah ada yang keselip, apakah ada yang kurang Apa ya? untuk menuju ke tujuan pembati ini? Saya rasa enggak sih. Oke, cukup. Kalau udah dari sesi coaching ini, dari mulai tujuan yang Ibu Tuti utarakan, kemudian buktinya, langkahnya, action plan-nya, action apa, langkah apa yang Ibu Tuti lakukan, kemudian apa yang Ibu Tuti simpulkan, yang bisa disimpulkan dalam sesi coaching ini. Pintar-pintarlah membagi waktu. Oke, pintar membagi waktu. Ya, pintar-pintarlah membagi waktu. Oke, dengan membagi waktu ini berarti Bu Tuti harus punya langkah-langkah ya. Iya, jelas. pengumpulan referensi, kemudian kalau boleh tahu pembelajaran Canva. Ya. Oke. Sampai upload ya Bu Tuti ya. Oke. Tuh. Kemudian rencana aksi apa Bu Tuti yang akan segera dilakukan setelah sesi coaching ini? Tadi kan baru sampai 5 ya Bu Tuti ya. Nah, rencana aksi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan ini? Untuk menyelesaikan itu ya menyelesaikan yang dari 5 kata di 10 masih 5. Yang menyelesaikan 5 sisanya itu. Oke. Berarti kira-kira apa itu Bu Tuti? Saya kan di Canva baru sampai di pengeditan dan lain sebagainya ya Bu ya, belum sampai di recording dan lain sebagainya. Jadi yang menyelesaikan supaya itu menjadi MPI yang menurut saya itu sempurna bagi saya, sudah selesai dan siap untuk diupload. Oke. Gitu. Berarti apakah pengeditan itu butuh waktu berapa Bu Tuti kalau boleh tahu? 1 hari sampai 2 hari mungkin. Oke, 1 hari sampai 2 hari. 1 hari. Tergantung dari fleksibilitas tadi. Kalau misalnya 1 hari itu dapat waktu banyak untuk mengerjakan, insya Allah ya kalau fokus 1 hari selesai. Tapi kalau tidak ya bisa berhari-hari. Ini pengeditannya apa sekaligus rekodnya Bu? Kalau bisa sangat rekod, karena mungkin rekod itu yang paling banyak, karena kan saya belum bisa, kalau pengeditan kan tinggal meluangkan waktu edit ya, belum tidak mulai awal belajar. Tapi kalau rekor kan karena recording saya belum menguasai kan itu dimulai dari awal ya, jadi mungkin membutuhkan waktu lebih banyak. Waktu lebih banyaknya? Kenapa? Berapa hari? Berapa ya, ini tinggal 1 minggu ya? Iya. Ya 1 minggu. Ya keseluruhan antara edit itu ya maksimal 1-3 hari insya Allah. Oke, 1-3 hari. Berarti harus sampai 10 ya Bu ya total dari targetnya tadi. Ya, karena masih separuh. Oke. Action plan apa lagi Bu Tuti yang akan dilakukan? Action plan-nya. Okay. Apakah dalam pengeditan ini butuh orang lain? Apakah Bu Tuti sendiri? Jelas, iya, karena kan ada yang belum menguasai kan, saya harus mencari referensi. Salah satunya dengan mencari sumber data melalui buku atau internet yang lainnya dan juga bertanya dengan teman. Otomatis kan membutuhkan action plan yang lainnya, yaitu teman sejawat mungkin atau ahlinya yang memang sudah mengetahui di bidang itu. Oke. Apakah sudah dihubungi teman sejawat ini? Oke, sudah. Berarti besok tinggal action ya Bu? Ya, meluangkan waktunya bersama-sama untuk duduk bersama mengerjakan itu. Wah, luar biasa sekali, berarti perencanaannya udah bagus sekali. Oke, Bu Tuti, dalam sesi coaching ini apakah Bu Tuti butuh feedback dari saya? Jelas butuh, karena pastinya kan tadi dari banyaknya kekurangan ya dalam penyelesaian tujuan itu kan butuh masukan juga supaya tujuan itu bisa sempurna lah sesuai dengan target saya. Kira-kira masukan dalam hal apa ini Bu Tuti? Kalau bisa keseluruhannya, tadi kendala kan ada kendala dari
diri sendiri pribadi dan dari luar ya. Nah, Oh. mungkin yang menurut saya dirasa saya mampu, tapi terkadang kan banyak kendala juga yang ternyata terjadi kendala jadi akhirnya tidak mampu. Nah, mungkin kalau coach ada beberapa kiat-kiat ataupun ada saran yang lebih efisien atau lebih gampang saya cerna, lebih mudah untuk mengaplikasikannya, sangat-sangat saya terima. Oke. Apakah Bu Tuti udah punya langkah untuk menuju ke sini? Langkah menyelesaikan apa tadi? Iya, langkah untuk menuju ke tujuan tugas pembatik ini. Ya sudah, tadi kan mulai dari sudah menyicil pembuatan tadi, otomatis kan itu sudah termasuk awal dari step by step ya, sampai saya baru mencapai 5 itu tadi. Sudah ada. Oke, dalam hal keseluruhannya, berarti kekurangannya di mana Bu Tuti? Penyempurnaan tadi, penyempurnaan tugasnya MPI itu tadi. Kalau dalam penyempurnaan ini, apakah Bu Titi udah punya angan-angan, apakah udah punya rencana saya harus ini, apakah udah punya? Iya, jelas sudah tadi, seperti meminta bantuan, tanya dengan teman sejawat terkait kendala contoh recording tadi, memasukkan suara, memasukkan apa tuh yang di awal itu? Bumper. Gitu kan. Ada bumpernya juga ternyata. Oke, apakah ini minta bantuan orang lain? Sementara saya bertanya untuk diajari dulu ya. Kalau misalnya dari pengajaran itu kok saya mentok tidak bisa, ya otomatis saya meminta bantuan secara langsung actionnya. Terima kasih. Apakah ada lagi yang dibutuhkan? Apa ya? Apa? Tadi saran kiat-kiatnya. Wah, saran kiat-kiatnya. Sumber dayanya gimana? Apakah udah semua? Sumber daya sudah kan dari alat penunjang seperti laptop, terus saya sendiri, terus pengetahuan yang minim dari saya, sudah menjadi satu penunjang kan. Nah, itu sudah. Nah, kalau udah semua, udah mulai persiapannya, alat penunjangnya udah semua, berarti kan tinggal jalan Bu Tuti. Nggak usah ada trik-trik yang lain. Ya mungkin trik itu loh, maksudnya saya tuh trik untuk pencapaian apa ya, kendala tadi. Gitu. Untuk kendalanya biasanya itu nanti di sinyal Bu Tuti. Apakah sinyalnya udah dilihat? Apakah udah ada? Udah dipersiapkan? Kalau sinyal sementara di sekolah sebagai wifi, di rumah juga sudah pakai wifi. Berarti kan udah ada untuk sinyal. Berarti kan udah ada jawabannya Bu Tuti. Oh gitu, enggak ada. Iya. Loh, kan tinggal untuk pengemasannya tadi udah mulai dari bumper, udah mulai dari record, udah mulai dari susunya udah bagus. Berarti udah ada semua langkahnya, alat pendukungnya udah ada. Terus tinggal ngapain? Tinggal action kan? Oke, udah. Berarti tinggal nunggu nanti jaringan wifi-nya gimana, lancar apa enggak gitu. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke. Jalan saja nanti. Oke, berjalan saja sesuai langkah yang sudah saya planning tadi. Kalau misalnya ada berjalannya itu tidak sesuai dengan planning, ya itu kan di luar kendali ya istilahnya. Yang penting itu tadi, tujuan saya selesai, bisa mengirim, bisa tidak tertinggal deadline. Apakah dari untuk tugas pembatik di level 3 ini hanya di pembuatan MPI ini aja? Sebenarnya kan selain itu kan ada tugas mandiri yang sistemnya itu apa ya, kayak nggak wajib sih, karena itu sebagai bahan latihan ya. Kayak membuat apa sih itu? Apakah di modul itu latihan itu nanti kan juga bisa dijadikan referensi ketika kita menyelesaikan post test ya. Iya. Apakah post testnya ini juga harus dilakukan? Iya, jelas. Oke. Dalam menentukan post test ini, kira-kira rencana apa Bu Tuti yang mau dilaksanakan? Apa ya? Ya banyak-banyak membaca modul, karena post test itu kan semuanya berkaitan dengan yang ada di modul ya. Jadi ya apa ya, rajin-rajin lah baca modul. Oke, rajin baca modul. Kira-kira post test ini pelaksanaannya Bu Tuti udah tahu? Kan setelah pengiriman mungkin ya biasanya. Setelah pengiriman ya, jadwal pengiriman MPI. Oke, kalau boleh tahu untuk pengiriman MPI ini apakah di laman yang ditentukan, apakah di link Bu Tuti sendiri? Kalau lamanya kan laman di PMM itu ya, tapi nanti kan pakainya link-linknya sendiri gitu kan, ditautkan gitu. Oke, berarti di PMM ini nanti dikirim di bagian apa itu Bu Tuti namanya? Bukti karya.
Kalau bukti karya berarti nanti di bagian apanya Bu Tuti? Media pembelajaran ya. Oh, media pembelajarannya. Apa rencana, apa proses, apa bukti, apa praktik baiknya Bu Tuti? Untuk bukti karya ini. Praktik baik apa ya Pak? Oke, praktik baik. Yakin nggak ini? Saya kok sebelum sampai situ ya, baru sebenarnya belum sampai ke tahap pengiriman di Oke. PMM, jadi itu masih meraba-raba. Yang penting saya fokus dulu mengerjakan yang sekarang ini. Oke, dengan tujuan lolos di pembatik level 3 ini, kemudian mempersiapkan untuk pembuatan MPI ini dengan berbagai langkah tadi, kemudian dengan adanya sumber daya, kemudian ternyata ada post testnya ya Bu Tuti ya, Ada, untuk ya. menuju ya. Oke. Di awal kan sudah ada pretest, terus ini ada tugas wajibnya, MPI, dan terakhir ada post testnya itu. Oke. Apakah post test ini ada ketentuannya Bu Tuti untuk mencapai lulusnya ini? Biasanya ada sih, kayak kemarin level 2 itu kan ada batas minimum KKM-nya ya. Kemudian di level 3 mungkin ya juga sama, ada batas level KKM-nya. Berarti harus banyak-banyak baca modul ya Bu Tuti. Iya. Kalau boleh tahu modulnya ada berapa modul Bu Tuti? 7, 8, 9. Oke, banyak ya berarti. 7, 8, 9. Berarti dalam setiap modul ini ada tugasnya mandiri ya Bu Tuti Iya. ya? Oh, tapi tidak wajib ini ya? Iya. Oke. Kemudian apakah ada lagi yang untuk disampaikan untuk mencapai tujuan dan sumber daya tadi? Udah? Oke. Bu Tuti kalau boleh minta feedbacknya Bu Tuti untuk saya sebagai coaching Bu Tuti untuk membersamai Bu Tuti dalam mencapai tujuan ini, apa yang akan disampaikan untuk merubah sesi coaching saya yang selanjutnya yang lebih baik lagi? Apa ya feedbacknya? Bu Tuti. Mungkin secara overall udah mengenai ya, maksudnya sudah step by step dari mulai pertanyaan ringan yang merujuk kepada tema istilahnya gitu, terus merujuk ke hal-hal bagian inti pokok permasalahan. Mungkin itu sudah overall sudah mencakup itu. Oke. Ya. Berarti sangat membantu lah. Iya. Jadi istilahnya tuh bisa membantu saya sebagai seorang klien itu berbagi kesulitan lah, paling tidak misalnya tuh saya punya keluhan seperti ini, terus jenengan sebagai pendengar mengarahkan kira-kira langkah-langkah seperti tadi yang kiranya jenengan tanyakan itu kan bisa merujuk pada secara tidak langsung mengarahkan saya untuk langkah-langkah step by stepnya mengerjakan itu kan. Nah, secara tidak langsung memplanning itu gitu. Udah sih. Oke, terima kasih atas feedbacknya Bu Tuti. Semoga sesi coaching selanjutnya saya lebih baik lagi. Kemudian semoga apa yang Ibu Tuti capai, apa yang Bu Tuti cita-citakan, apa yang Bu Tuti yang sebagai coaching smart goal-nya tadi semoga berhasil. Amin. Untuk lolos menjadi duta apa? Cuma lolos level 3 Bu Tuti tadi? Enggak sih, level 3 terus nanti kan udah lolos dulu ya? Iya, lolos dulu. Terus berharap menjadi duta ya Bu Tuti ya? Oke, semoga berhasil. Karena itu kan pesertanya dari ribuan ya, dan dari berbagai provinsi, jadi nanti walaupun lolos kan belum tentu bisa kecantol duta, karena disaring lagi penyaringannya gitu. Oke, terima kasih. Semangat ya Bu Tuti ya. Oke, semangat. Terima kasih untuk feedbacknya. Semoga sesi coaching saya semakin lebih baik lagi. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga tujuan yang Bu Tuti tercapai, lulus pembatik level 3 ini. Doa terbaik untuk Bu Tuti dan kita semua. Selamat sore. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.